welcome back to our YouTube channel. Aku Shina. Balik lagi di channel YouTube kita. Yeay. Jadi video kali ini kita tebak ngapain nih, suasananya masih pagi, masih adem. Pokoknya kayak asri banget, cuacanya masih ada embun-embunnya. Tebak-tebak kita mau ngapain? Naik sepeda ya toh. Kita mau, tujuannya sih ke Ulele, tapi kita lihat ya sampai apa enggak ya, kira-kira sampai ke Ulele. Kita belum bilang kalau kita lagi goes guys. Ya kita mau goes ke Ulele Sekarang karena lagi boomingnya goes. Jadi ya udah, ini banyak juga orang yang goes juga, dan pada sasarannya ke Ulele. Jadi kita kayak ngikut aja gitu di belakang, cuman karena kita yang paling jauh itu kayak di Ulele sama di Matai. gunung Matai. Cuman gitu. ngapain kita ke gunung guys, pulangnya pasti telat gitu kan, dan nggak tahu ngapain juga sih di gunung di Matai. Jadi ini first kita go west, first banget. Nah itu ada beberapa Goes jauh sih guys, goes yang sampai kayak Lungbata atau kemana itu udah pernah. Cuman ini yang terjauh kita ini first ya. Belum lagi kita ke sana. Pokoknya ini first yang terjauh. Yeay, sampai Matai lagi kan. Dan kita di sini kayak nggak fokus ke kamera gitu. Jadi mohon maaf gak banyak ngomong-ngomong gitu. Tapi kita bakal ngomong di pelabuhannya, dan kita bakal istirahat juga sih ya kan, waktu sampai di Ulelenya. Dan kita nyampe guys rupanya ke Ulele. Sebenarnya di jalan udah pasrah dikit sih, karena mama kita sih kuat nggak sih, kalau nggak kuat balik aja, kita ke Belang Padang aja. Ya udah, setengah perjalanan gitu. Ya udah, kita udah pikir lanjut. udah setengah perjalanan, kenapa nggak dilanjutin lagi? Ya udah lanjut aja gitu. Dan kita juga beli nasi, beli kue-kuean juga, biar nanti waktu makan kita nggak lapar. Ya iyalah, namanya makan mana ada lapar. Jadi kedai-kedai masih tutup, semua gerobak masih tutup, dan ini udah di mana? Punge Di gitu. Punge guys, Punge itu kan dekat rumah nenekku dari ayah. Itu di lapangan, dekat lapangan Belang Padang, udah lewat gitu. Belang Padangnya udah. Pokoknya kan lewat Punge itu pak, depan lurus terus pasti udah Ulele. Nggak ada apa-apa lagi, Punge lurus terus Ulele gitu ya, kan. sampai kapan gitu. Tapi guys, Karena kita bawa adik, jadi kita nggak bisa ngebut, dan ini sepeda lipat nggak bisa ngebut guys. Jadi kalau ngebut itu harus naikin gigi tinggi banget. Cuman males gitu, ada adik kita, jadi kita nggak berani tinggalin slow. Dan ya udah, kita lanjut jalan lagi, dan ya udah sampai mana ini ya? Kita juga masih celingak-celinguk. Udah sampai mana ya? Udah lurus terus, ya udah lurus. Dan ada momen deg-degannya juga guys. Nanti kalian bakal lihat sendiri. Nih baru kita tunjukin muka. Jadi kita tuh ganti-gantian gitu muka loh. Bantal ya guys. Jadi kita tuh ganti-gantian. Nanti setengah perjalanan kalau Shina udah capek, aku yang gantiin, aku yang bawa. Kalau aku udah capek, gantian guys, Shina yang bawa gitu. Dan ada Aisyah juga ngikut, dan dia pakai helm sih. Ya gitu deh, pokoknya kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa dipencet tombol like, comment, share, and subscribe, karena semua itu gratis. Oke, lanjut ke videonya. Nah guys, jadi sepanjang perjalanan tuh kita banyak banget para
yang naik sepeda juga, dan itu kadang-kadang ada yang lewat dan mensupport gitu biar sampai ke tujuan. Cepet deh, semangat deh gitu, semangat gitu. Dan bahkan ada anak kecil yang lebih kecil daripada kita, guys, ikut mama papanya. Bayangin umur sekecil itu, kita pun gak. Dan ada juga anak yang diikat di belakang sepedanya. Jadi anaknya ikut goes juga, tapi mamanya yang dayung gitu loh. Lucu kan? Dan ini kita lagi mau nyampe. Kita sangka udah sampai, rupanya masih agak jauhan. Dan udah nyampe. Udah nyampe ke bundaran itunya. Bundarannya itu masih jauh lagi sih. Cuman udah, kita udah berkeringat. Ini kita deg-deger banget nih guys, mau belok guys, karena kan jadi kita tukaran. Karena deg-deger banget guys, gimana nih, banyak banget mobil gitu, dan akhirnya bisa. Dan itu udah ngelewatin. Dan banyak juga nih, lihat nih, langsung segerombolan gengs. Itu tengok tuh, ada kecilnya didorong pakai Honda ya kan. Dan ini udah sampai sih ke Ulelenya, cuman udah. Nah itu dilihat tuh, banyak yang juga lagi nongkrong, makan-makan capek gitu. Ini kita sebenarnya nggak tahu mau kemana, ya udah lihat orang aja, jadi udah kita akhirnya ke pelabuhan aja buat makan. Tapi sampai Ulele udah ada kayak jalur khusus sepedanya gitu loh. Jadi enak banget, kayak di Jakarta loh ada itunya, ada jalur khusus untuk sepedanya. Jadi sepeda-sepeda bisa itu. Nggak sih, nggak semua itu ada yang parkir Honda ya. Kita nggak bisa sampai leluasa. Ini karena dibuat khusus untuk sepeda, karena orang banyak yang bersepeda ke Ulele ini. Jadi nggak mungkin dong dibiarin ke jalan-jalan, walaupun ada juga yang bandel sedikit gitu. Tapi kita tetap di jalur sepeda itu biar aman. Yang bandel itu orang tua yang udah pro, kita masih anak-anak, kita ikuti aja lah ya guys. Dan di sini udah pagi-pagi juga banyak banget orang yang udah buka di mobilnya tuh coffee cafe kayak gitu. Dan kita sebenarnya mau duduk di kopi-kopi itu panas gitu. Jadi ya udah, kita ke pelabuhan aja. Dan ini kita mau ke Ulelenya, masih lurus saja. Nanti ada kayak tulisan Ulele gitu gede-gede, dan kita nggak sempat ngevlog ya di sana. Jadi ini dia foto-fotonya. Oke, bagus banget sih guys foto-fotonya, kayak wow. Dan ini kita udah di pelabuhan sih, kita telat bilang. Dan ini di pelabuhannya aku lagi main-main gitu loh. Dan Aisyah lagi naik sepatu roda juga. Pelabuhan masih sepi, cuman ada kayak orang yang nunggu kapal gitu loh, kayak mau berangkat ke Sabang gitu. Dan ya udah, ini aku udah nggak terlalu capek lagi karena tadi kan udah makan segala macam. Cuman kita seperti biasa lupa banget videoin guys, lupa itu. Dan ini kita lagi mau jalan pulang, dan ini rupanya ada saudara kita juga guys. Kita nggak tahu dari belakang, Shina gitu kan. Oke, jadi kita bakalan kasih manfaat bersepeda untuk kalian pemula bersepeda. Nggak sih, kita juga pemula gitu. Oke, ini dia. Jadi guys, 6 manfaat bersepeda di pagi hari untuk kesehatan tubuh yang perlu kalian tiru guys. Harus ya. Jadi yang pertama, menambah keseimbangan, koordinasi otot tubuh dan kekuatan guys. Bersepeda menjadi salah satu bentuk latihan yang cocok bagi pengidap osteoporosis gitu kan. Karena termasuk olahraga ringan yang hanya akan memberikan tekanan sedikit pada bagian sandi. Bersepeda juga membantu sandi. Bersepeda juga membantu memperbaiki kondisi nyeri lutut pada lansia. Jadi yang orang tua cocok banget nih naik sepeda. Yang kedua, untuk menurunkan stres. Jadi buat kalian yang lagi stres gitu bisa naik sepeda pagi-pagi gitu. Saat bersepeda, hormon endorfin kalian diproduksi tubuh. Hormon ini bisa memunculkan rasa nyaman dan mengingatkan suasana hati yang positif. Jadi
pikiran kalian nggak negatif thinking gitu guys. Selain itu, endorfin juga mampu mengurangi rasa sakit yang dialami tubuh. Selain itu, ketika bersepeda, kalian juga akan menikmati pemandangan yang akan membantu menurunkan tingkat stres dalam tubuh kalian. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi stres gitu, naik sepeda aja mending. Jadi yang ketiga tuh adalah mengontrol berat badan kalian. Jadi bagi kalian pejuang diet, buruan guys, jangan main treadmill aja. Treadmill terus. Main sepeda aja guys. Tapi sama aja sih. Salah satu cara sederhana untuk membantu mengontrol berat badan adalah dengan bersepeda. Alasannya kegiatan ini membakar lemak tubuh, membantu membangun otot dan menaikkan metabolisme guys. Namun bukan hanya bersepeda. Mengontrol berat badan juga perlu digabung dengan menerapkan pola makan yang sehat. Jadi nggak cuma bersepeda aja. Banyaknya kalori yang dibakar ketika sedang bersepeda bisa tergantung dari berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda melakukan bersepeda itu. Anda keren. Yang keempat, meningkatkan kesehatan otak. Oh, jadi pinter gitu naik sepeda guys. Ternyata bersepeda secara rutin juga memiliki pengaruh terhadap otak, yakni meminimalisirkan penurunan fungsi kognitif atau daya pikir dan resiko demensia. Itu dikarenakan adanya peningkatan aliran darah menuju ke otak, mempengaruhi oksigen dan nutrisi yang diterima oleh otak. Jika ingin merasakan manfaat tersebut, lakukan olahraga bersepeda 45 sampai 60 menit setiap hari. Setiap hari, kita aja baru sekali guys. Hah, gimana cara pinter? Dan sekarang aku lagi minum, lanjut ke tips berikutnya. Jadi yang selanjutnya adalah meminimalisir terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Oh my god, aku baru tahu ya guys, bisa. Manfaat bersepeda secara teratur bisa membantu meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular. Gitulah, memperbaiki kinerja jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. Dengan rutin bersepeda bisa menurunkan kadar lemak dalam darah dan membuat otot jantung menjadi lebih kuat. Yang keenam atau yang terakhir adalah meminimalisir munculnya penyakit kanker dan diabetes nih. Cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir munculnya penyakit kanker dan diabetes yakni dengan rutin menerapkan pola makan yang sehat dan bersepeda dengan rutin minimal 30 menit per hari. Per hari ya guys, jangan sekali. Jangan per minggu. Salah satu alasannya orang yang bertubuh bugar bisa meminimalisir terkena kanker kolorektal dan kanker paru-paru. Satu lagi untuk meninggikan badan. Jadi tangan dan kaki kita itu bergerak. Jadinya hormon kita juga ikut bergerak dan tinggi. Jadi nih guys, tips-tipsnya dan manfaat-manfaatnya, tips-tipsnya. Dan sekarang kita mau ngasih tahu ke kalian tips supaya nggak capek lagi naik sepeda. Banyak kan yang orang mengeluh, ih capek banget naik sepeda, gimana cara nggak capek ya? Kita bakal kasih tips buat nggak capek, oke? Jadi yang pertama, kalian harus siapkan kondisi badan dengan fit guys. Jadi kalian nggak boleh yang lemah-lemah gitu. Kalau kalian lemah pasti yang nanti sakit atau ya, apa gitu. Pasti nanti bakalan itu juga dan capek juga sih. Dan ya kita cuman mau bilang gitu. Dan yang kedua, mengatur pengguna gigi. Jadi kalau sepeda kalian yang mempunyai gigi, kalian atau speednya bisa atur-atur gitu. Atur, jangan gigi satu, jangan gigi dua. Kita aja tuh gigi dua baru dibilangin sama mama kita jadinya gigi 4 atau gigi 3, lupa deh. Dan sekarang kita mau nyebrang jalan. Udah mulai pagi dan macet, jadi kita agak-agak takut. Gimana itu? Oke, lanjut ya. Jadi kalian tuh harus mengubah posisi badan kalian. Misalnya kayak posisi badan kalian tuh kayak
harus gerak-gerak gitu loh, biar nggak di satu tempat aja dan capek di tempat itu doang gitu loh. Dan 4, pernapasan dengan baik. Atur pernapasan kalian dengan baik. Jadi ya gitu. Dan 5, minum tiap 1 jam. Jadi setiap kalian naik 1 jam ya udah minum. Kita aja nggak sampai 1 jam. Nyampe deh, cuman kayak kita aja 5 menit minum lagi. 5 menit minum. Dan ini sekarang kita di lampu merah. Ini first time aku naik sepeda di lampu merah dan ini aku deg-degannya minta ampun guys. Ini kalau kalian jadi aku, kalian pasti deg-degan banget. Guys, ternyata kita udah 4 jam ya guys ya. Guys. Kita udah 4 jam guys. Dan lanjut yang ke 6, jangan beristirahat terlalu lama. Jadi kalau kita lama-lama istirahat tuh maka dia akan keringatnya hilang. Keringatnya hilang dan bakal capek lagi. Kita bawa lagi, usahain. Jadi kalian jangan terlalu lama jangan berhenti. Pikir, aduh capek kali. Karena kalau semakin kalian cepat, dia nggak akan terasa gitu loh. Yang ke-7, jangan bawa banyak barang guys. Ya jangan bawa banyak barang. Misal kalian mau bawa baju, bawa koper ngapain? Mau keluar negeri, Bo. Ya kita mau goes gitu. Itu aja kita nggak ada bawa apa-apa. Minum doang atau apa yang dibutuhkan gitu. Minum, makanan, apa. Pokoknya jangan bawa tas. Boleh sih bawa tas kalau kalian kuat. Ya udah jangan berat-berat. Kalau kalian kuat ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi itu dia tips-tips dari kita hari ini. Jadi ini semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Dan ini udah pulang dan ini udah mau pulang, udah di Peniti guys. Yeay, bentar lagi sampai. Dan ini alhasil kita pulangnya capek banget dan kita akhirnya beli fruity. Saking banyaknya guys, saking capeknya banyak banget ya beli fruity. Jadi kayak mabuk fruity karena dingin kan, seger. Cuman gak bagus ya guys, habis olahraga minum dingin. Jangan ditiru. Jadi guys, kalian kalau mau bersepeda perhatikan tips-tips dan manfaat-manfaat yang kita berikan tadi. Jangan sampai kelewatan. Dan pastikan kalian harus bawa air minum atau yang banyak. Bekal kalian yang banyak, harus yang banyak, please, yang banyak. Dan kalian juga harus sering olahraga, yaitu naik sepeda, biar kalau kalian mau tinggi gitu kan harus kayak setiap hari, jangan seminggu sekali. Kita juga mau mulai rajin naik sepeda semenjak ada sepeda baru. Ya ada maunya ya telah. Dan ini kita udah sampai nih guys. Jadi kita bakalan udah sampai sih, cuman ya udah sampai tujuan lagi pulang. Nanti tinggal belok lurus udah deh nyampe gitu loh. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadi oke guys, thank you so much for watching dan nonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke, jangan lupa juga di subscribe channel adik aku, Aisyah Lala Kids. Bye bye, see you. Jadi ini kita udah sampai nyampe di rumah. Dadah. See you next.